Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah, amma ba'dah. Saudara-saudariku, semoga dirahmati oleh Allah. Pada episode kali ini saya akan berbicara tentang syajaratil khuldi. Syajarah itu artinya adalah pohon, khuldi itu artinya adalah kekal. Syajaratil khuldi berarti buah, bukan buah sebenarnya, pohon kekekalan. Sama dengan syajaratul ansab atau syajaratun nasab. Kalau seorang manusia memiliki anak, cucu, cicit, canggah, wareng, dan seterusnya, itu sama dengan dia akan kekal menguasai bumi ini. Jadi peristiwa yang menimpa Nabi Adam dan Ibu Hawa pada masa lampau itu sebenarnya bukan memakan buah khuldi, itu bukan buah yang sebenarnya, karena sampai sekarang ahli sejarah manapun belum bisa membuktikan buah apakah yang dimakan oleh Nabi Adam dan Siti Hawa itu buah apel atau buah jeruk kah atau buah tin kah, masih misteri, karena memang yang dimakan oleh beliau berdua ini bukan buah yang sebenarnya. Memakan pohon keabadian dengan memiliki anak cucu berarti sama dengan bersetubuh atau berhubungan badan agar memiliki keturunan. Di dalam surat Toha ayat 120 sampai 121 diabadikan dalam redaksi firman Allah Subhanahu wa taala, fawaswasa ilaihi syaitanu, lalu syaitan itu membuat suasana was-was di dalam pikiran Nabi Adam. Wa qala ya Adamu hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkil la yabla. Hei Adam, apakah kamu mau aku beritahu tentang kerajaan yang akan membuatmu kekal selama-lamanya di bumi ini? Tidak akan musnah anak cucumu nantinya. Dengan rayuan yang masif ya. Ini bukan dari iblis lah ya, dari setan lah ya. Ini beda-beda lah ya. Jadi antara iblis dengan setan ini kadang merupakan satu sosok. Tetapi kadang dalam satu ayat itu Allah menyebutkan setan, bukan iblis. Karena memang setan itu kata sifat yang apabila melekat ke dalam makhluk yang bernama manusia, maka akan menjadi syaitonal insi. Kalau melekat pada makhluk yang bernama jin, maka akan menjadi syaitonal jin. Karena syaiton itu sendiri artinya adalah jauh dari rahmat Allah, selalu membangkang. Karakternya adalah selalu menolak petunjuk-petunjuk Allah. Jadi fawaswasa ilahi syaitan, bukan fawaswasa ilahi iblis, bukan.
Karena memang sebelum Nabi Adam, bumi ini sudah penuh dengan manusia sebenarnya. Ada yang mengatakan bukan manusia yang berjenis Homo sapiens, manusia modern, tetapi manusia-manusia yang masuk dalam kategori Homo erectus dan anak cucu dari jin, Banul Jan. Dan itu sudah memenuhi planet bumi ini, sudah memakmurkan bumi ini dalam kurun waktu yang sangat lama, berkuasa menjadi khalifah di muka bumi ini, Banul Jan. Lalu Allah mempunyai ide untuk mengganti generasi mereka dengan makhluk cerdas yang Allah desain dengan volume otak yang sangat-sangat canggih dan besar, lebih besar, yang meliput peradaban-peradaban, kemajuan-kemajuan nantinya. Maka timbullah rasa iri dan dengki, sombong pada diri Banul Jan, khususnya Azazil. Oleh sebab itu, Iblis akan menggunakan berbagai macam cara untuk menggagalkan rencana itu. Fawaswasa ilaihi syaitan. Jadi Iblis membuat perasaan was-was, perasaan deg-degan pada diri Nabi Adam atas dorongan nafsu seksual yang tinggi, di mana Nabi Adam dan Siti Hawa ini menginjak masa-masa puber, remaja. Di suatu tempat jannah atau hutan, taman yang indah di daerah antara sungai Eufrat dan sungai Tigris, peradaban Mesopotamia Raya. Jadi kalau kita tilik sejarah, beliau berdua berada di daerah Timur Tengah sana. Bagaimana kondisi Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua? Apakah sudah ada manusianya? Sudah ada. Bahkan sebelum Nabi Adam, 200.000 sampai 500.000 tahun yang lalu, di Sangiran, dekat sungai Bengawan Solo, Trinil dekat sungai Bengawan Solo, sudah ada peradaban-peradaban. Kalau di Mesopotamia dekat sungai Eufrat, dekat sungai Tigris, tetapi kalau di Jawa, khususnya di Jawa Tengah, Jawa Timur, ada peradaban manusia purba yang sudah mengenal bahwa setelah mati itu akan hidup, ada kehidupan lagi. Kepercayaan mereka animisme, dinamisme. 500.000 tahun yang lalu. Padahal kalau dilihat dari sejarah Nabi Adam sampai sekarang ini belum ada 25.000 tahun. Wallahu a'lam. Jadi lebih duluan mana? Ya lebih duluan peradaban yang ada di bawah garis khatulistiwa Indonesia Raya, Nusantara ini. Peradaban di Sangiran, peradaban manusia di kaki Gunung Muria, peradaban manusia di Trinil, Ngawi, Ngandong, dan seterusnya. Di Blitar, di Mojokerto, banyak sudah bertebaran manusia-manusia semi modern. Tetapi mereka banyak yang musnah dengan adanya gejolak bencana alam yang menimpa mereka, sehingga banyak yang hijrah, berpindah. Ada yang pindah ke India Raya, ada yang ke Cina, dan seterusnya. Jadi kembali ke bahasan Nabi Adam dan Siti Hawa.
godaan yang paling mematikan dalam sejarah manusia modern sejak dulu sampai nanti itu adalah makan buah percintaan yang membuat kekekalan, alias persetubuhan, alias persenggamaan. Rayuan syaitan, ya Adamu, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkil la yabla. Lalu dengan godaan yang sangat masif itu akhirnya fa'akala minha fabadat selahuma sawatuhuma wa tawfiqo yakhsifani alaihima min waraqil jannah fa'aso adamu rabbahu fahuwa. Jadi akhirnya benar-benar makan. Jadi makan pohon kehidupan. Berarti gak mungkin makan pohon, kan gak mungkin. Makan buah dari pohon kehidupan yang kekal itu. Agar nanti menurunkan keturunan atau nasab. Syajaratul ansab. Pohon nasab. Akhirnya setelah keduanya memakan, keduanya bersetubuh, mohon maaf ini agak saru, memang begitu bahasanya. Lalu terlihatlah aurat keduanya. Jadi keduanya telanjang. Awal orang telanjang itu orang sedang apa? Inilah yang namanya bahasa kiasan. Jadi kalau pelajaran-pelajaran agama yang dipelajari oleh generasi kita sejak dulu sampai sekarang ini mau direvisi atau tidak ya silahkan terserah, tapi tetap buah kuldi itu apa itu tidak akan ketemu ya. Perusahaan Apple kerowak samping kanan atas itu juga menafsirkan bahwa buah pengetahuan. Nah, akhirnya terciptalah perusahaan elektronik terbesar di dunia itu Apple. Para pemirsa sekalian rahimakumullah, pernahkah kita mendengar tahun 90-an ada lagu ciptaan Fazal Dat yang dinyanyikan oleh Hedi Sunjaya itu, hidangan dap sedap. Nah, itu kan bahasanya bahasa perempuan dimakan. Karena ketika seorang perempuan menginjak remaja itu mulai seperti bunga yang baru mekar, seperti pohon yang tumbuh subur, indah, mekar, harum, mewangi, dipetik lalu dimakan. Bahasa dimakan ini hampir sama seperti ketika wartawan menulis di koran-koran dengan berita yang fantastis. Seorang paman makan keponakannya sendiri yang baru menginjak remaja. Bahasa-bahasa seperti ini dah dipangan, berarti disetubuhi oleh pamannya sendiri. Jadi bahasa makan ini bahasa-bahasa kiasan. Buktinya adalah fabadat selahuma sawatuhuma. Lalu mereka berdua menutupi auratnya dengan memakai daun-daun dari hutan taman itu. Fa'aso Adamu rabbahu fahuwa. Maka Nabi Adam termasuk kategori orang yang menyalahi aturan Tuhannya. Jadi ini pelajaran buat kita semua. Dalam sejarah manusia sampai kapanpun pasti kelemahan seorang lelaki itu ada pada syajaratul khuldi ini. Ayo cerita siapa? Nabi Sulaiman tahtanya bisa hilang ya gara-gara istri beliau. Nabi Ibrahim ketika merantau ke Mesir
ya, ditangkap oleh pemerintah Mesir, istrinya ditahan, berbohong kepada pemerintah Mesir, Fir'aun, bahwa Ibrahim bukan suaminya, tapi kakaknya. Karena kalau bilang suaminya, ya, maka akan dibunuh Nabi Ibrahim itu. Ya. Ini gara-gara perempuan. Siapa lagi? Nabi Daud menangis berhari-hari ya gara-gara perempuan. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW sendiri pernah mau dirayu oleh orang-orang kafir Quraisy untuk menghentikan dakwahnya. Maunya apa? Mau perempuan kah? Mau harta kah? Mau jabatan kah? Akan diberi agar berhenti dari dakwahnya. Kiai Barseso juga gara-gara perempuan. Ya. Siapa lagi? Dalam sejarah manusia modern, Ketua KPK Antasari Azhar juga dijebak dengan perempuan, ya kan? Ayo, siapa lagi? Bahkan cerita mitos yang belum jelas tentang Gunung Tangkuban Perahu, ya gara-gara perempuan, ya kan? Sangkuriang dengan ibunya, ya gara-gara cinta seorang laki-laki terhadap perempuan. Cerita Bandung Bondowoso, ya, dengan Roro Jonggrang, ya perempuan juga. Joko Tarub, ya perempuan juga. Sampai kapanpun itu, kelemahan seorang lelaki itu kalau sudah ada Sajaratul Khuldi ini, kalau sampai dimakan, itulah sudah hilang akal sehatnya. Oleh sebab itu, jebakan yang paling mematikan, menghilangkan segala akal sehat kita adalah Sajaratul Khuldi. Kalau kita sampai memakannya, maka hancurlah akhirat kita atau masa depan kita. Para pemirsa sekalian, rahimakumullah. Jadi sekali lagi, buah khuldi itu tidak ada. Buah khuldi itu kiasan dari persenggamaan atau persetubuhan yang akan melahirkan nasab keturunan, sehingga syajarah, pohon-pohon nasab itu akan terus berlangsung selama-lamanya. Mulkil la yabla. Sama seperti ketika ada ayat nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum annasyitum. Istri-istri kalian itu adalah sawah ladang kalian. Maka datangilah, kerjailah, garaplah istri kalian sesuka kalian. Kan gitu ya. Jadi di situ bahasanya bukan nisa'ukum kaharsil lakum, bukan, tapi nisa'ukum harsul lakum. Jangan diartikan letterless lahiriahnya, oh istriku berarti sawahku, berarti oh tak gawakno puacul, tak puaculi. Nah, ya jangan begitu. Itu perumpamaan. Seorang lelaki atau suami menanam benih matumnun, ya, atau benih keturunannya pada suatu tempat yang kadang ada yang subur seperti sawah yang gembur, kadang ada yang tidak subur. Perempuan juga begitu, ada yang subur dan ada yang mandul. Jadi perumpamaan ini hampir sama seperti kalimat Sajaratul Khuldi. Sama dengan juga hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Istri kalian itu adalah pakaian bagi kalian, dan kalian juga pakaian bagi istri-istri kalian. Nah, ini fungsi pakaian itu apa? Nah, apakah pakaian secara lahiriah, baju, gamis, jubah itu? Ya enggak.
esensi, fungsi dari bagian itu apa. Saling membutuhkan dan menutupi celah kekurangan masing-masing. Jadi nisaukum harsul lakum fa'tu harsakum annasyitu. Bahkan diabadikan sejarah Nabi Adam dan Siti Hawa memakan buah dari pohon kekekalan itu dengan lagu-laguan, nyanyi-nyanyian. Sampai sekarang 90% isi dari lagu-lagu yang ada, baik itu rock kah, dangdut, pop, keroncong, campur sari kah, isinya pasti percintaan. Isinya pasti tidak jauh dari cinta dan kasih sayang antara laki-laki dan perempuan. Dan ini yang terbukti selamanya. Dan apabila ada lagu yang menyentuh itu, pasti menarik itu. Pasti lebih menarik daripada isi lagu selain Syajaratul Khuldi. Coba sampai lihat semua lagu-lagu pasti percintaan. Bungaku dahlia, kumbang-kumbang, nah, ya kan? Semuanya isinya adalah percintaan dan percintaan. Dan itu lebih bisa menyentuh setiap kalbu manusia. Karena memang alami itu sifatnya. Faktor keturunan nenek moyang kita juga seperti itu. Apakah itu dilarang? Asalkan dengan jalan yang halal, nggak ada larangan.